Semakin tebal kumisnya. Ini sengaja dipelihara, nyobain aja nih sobat tani, sobat Colena. Dulu emang waktu masih muda kan berkumis. Kata orang Malang mah brengos. Brangus apa brengos? Brengos. Kayaknya mah kumis kata orang brengos ya. Kata brewok ya. Brewok mah di sini kan ya sebetulnya ya. Iya, ini Kalau ini brengos. Oh. Jadi kalau orang lain kan kumisnya kumis polisi. Polisi teh ngumpul di sisi. Yang di sini dia tinggi. Ngumpul sini tengahnya nggak ada. Itu mah kayak ini teh film Cina teh. Saya alhamdulillah gomplok nih ini. Cuma nih sekarang udah banyak ini apa bunga jambu. Yang nempel ke sini. Oke, sobat Colena, assalamualaikum. Bertemu kembali di Celoteh Edukasi Peternak. Saya Kang Dani dan Kang Dayat. Kita terusin obrolan kita ya. Yang kemarin kita ngobrolin tentang chopper. Dan saya janji waktu itu ngobrolin ada kandang model, ya bukan model baru sih ya, bukan baru. Tapi sepertinya itu juga bagus buat acuan para peternak. Khususnya sapi perah, Kang ya? Ya. Khususnya sapi perah. Yang punya peternakan sapi perah itu kandangnya namanya loss housing ban ya. Nanti kita cari loss housing ban itu kayak apa. Dan kita ngobrol sama Kang Dayat nih. Beliau, saya udah lama nggak bilang dokter binatang sama dia. Kang, itu kandang yang loss housing ban itu apa sih Kang keuntungan dan mahal nggak kira-kira kalau peternak mau buat seperti itu gimana? Prinsipnya seperti apa? Kalau prinsipnya kita pernah expose atau episode tentang kambing domba nggak ya? Pernah, cuman kita waktu itu cara memberi vaksinasi ya, gitu vaksinasi. Kemudian belum di kandang gitu ya, belum detail tentang kemarin juga kan Akang dari Jogja, oleh-oleh dari Jogja. Akang bagaimana posisi kandang tuh harus seperti apa? Benar. Jadi ke dataran tinggi dengan yang dataran di Kulon Progo ya, sama Sleman. Jadi ada di kaki Gunung Merapi. Ternyata berbeda juga Kang ya. Ada yang di los, ada yang di individu kata Akang. Nah ini yang di sapi perah kayak apa nih Kang? Nah kalau di kambing atau domba itu kan panggung ya umumnya ya. Panggung. Nah kalau di sapi kan nggak mungkin di panggung. Iya. Mungkin sih. Mohon maaf nih sobat tani, sobat Colena, Kang Dani. Untuk sapi bukan nggak mungkin di panggung, bisa saja di panggung, cuman tiangnya harus pakai alat berat, pasang pondasinya, pakai timbis kata orang Sunda mah, blok itu, jadi pakai cakar ayam, ya kan, postur tubuh sapi tahu sendiri, satu ekor minimal 400 kilo, 500 kilo, kali 10 udah 5 ton kan. Goyang kalau nggak kuat. Nah, kalau nggak kuat kan goyang, bisa, cuman mahal. Gitu aja. Nah, oleh karena itu di Indonesia kan untuk kandang sapi perah kan kebanyakan ya lantai aja. Iya. Lantai, bukan tidak bisa dipanggung ya, bisa, cuman mahal. Kalau ada yang uangnya berlebih untuk bikin kandang sih ya aja. Silakan saja. Modif kandang sapi dengan panggung boleh saja. Nah, tapi sekali lagi umumnya di Indonesia masih lantai ya. Belum panggung. Nah kemudian kandang yang tadi kita kita lihat itu kandang modifikasi dari kandang ikat. Oke, kandang modifikasi dari kandang ikat. Nah, kebetulan yang kandang dulunya itu adalah kandang ikat, tile to tile, saling bertolak belakang. Oke, tile memunggungi. Jadi nanti Patongeng-tongeng. Maksud saya teh eta. Akang kok ganti baju sih? Tadi baju merah di. Ya kan dari kandang lah. Kenapa? Bau. Tadi kena itu ya? Pakai colena. Natok ayam. Pakai colena. Tadi ada kecipratan kotoran, jadi pakai yang inilah biar agak wangi dikit. Rada gatel. Kang Dani nggak. Saya mah tahan minggu lalu itu ini sekarang. Iya kemarin teh saya nggak pulang ke rumah, diusir, jadi aja nggak punya baju. Kita balik lagi ke kandang. Jadi kandang yang
di tayangan video itu adalah kandang namanya tadi sudah disebutkan Lost Housing Barn. Nah kalau di kambing domba itu hampir sama dengan kandang apa sih Dan? Komunal. Komunal. Ya? Komunal apa koloni Ya, sih? komunal. Jadi jam satu naungan besar itu ternak tuh di tengahnya tuh di dalam kandang tuh bisa berjalan-jalan. Ya. Bebas ya dia. Jadi dia bisa exercise atau main bola bisa. Olahraga, futsal bisa. Futsal bisa, pingpong bisa, badminton bisa gitu. Artinya ternak itu dikasih bebas lah gitu ya, bebas. nggak diikat ya istilahnya. Jadi ada ruang untuk bergerak, dia jalan-jalan, tapi masih di lingkungan kandang. Jadi kalau misalnya si peternak punya lahan luas dan uangnya banyak, mungkin bisa diperluas lagi itu. Nah untuk yang 20 ekoran di video tadi sudah cukup lah, 20-30 ekor udah cukup. Ternak itu bisa sehat. Itu berapa kali berapa Kang ya? Itu 18 kali 12 mungkin lah, 18 kali 12. Besar. Jadi nanti di situ ada itu pakannya nanti di luar aja itu. Iya, saya lihat ada tempatnya. Ya, di luar diberikan. Diberikannya juga tidak dalam tempat khusus, kecuali mungkin yang minum. Nah, nanti juga ke depan itu minum mau diberikan yang otomatis nanti di salah satu sisi gitu. Iya. Jadi otomatis yang dicolok keluar teh nih. Iya. Atau colok keluar, nggak dicolok yang nggak keluar gitu. Jadi lebih efisien di air. Tapi itu masih bentuk bak tadi untuk air minumnya. Yang jelas untuk kualitas kesehatan ternak jamin ya, nyaman ya, dia akan lebih sehat ya Kang ya. Kayak kita lah, kita kan mau cicing wae di imah nggak kemana-mana kan, kararsel. Tapi kalau dibawa jalan-jalan minimal ada keringat keluar sedikit, insya Allah sehat lah, insya Allah sehat. Yang jelas jangan over ya. Kolot mah gitu. tahu diri umur. Jadi itu tadi sobat tani, sobat colenak. Nah di video juga ada tadi kelihatan kan ada dikasih alas. Iya. Nah itu supaya kotorannya tidak ke mana-mana. Kotoran nanti yang di luar juga dikesitukan lagi. Di tengah-tengah itu ada kandang jepit tadi ya. Iya. Kandang jepit lagi. Jadi yang dicampur dengan serbuk gergaji. Kalau ngelihat di mana nih perusahaan swasta tuh ada yang pakai pasir halus. Iya. Pasir halus. Itu kalau pasir halus lebih lama itu. Bukan pasir untuk bangunan, bukan. Tapi jenis pasirnya mungkin. Dan itu untuk pupuk bisa ya untuk? Oh sangat bisa, sangat bisa. Artinya dari alas kandang itu tidak akan mubazir lah. Ya. Masih bisa dipakai. Tidak terbuang. Nah, nanti kita bahas di konsep atau sistem zero waste kita tentang zero waste di subsektor peternakan. Jadi itu Kang Dani cuma ini memang ya dari segi biaya untuk model kandang Lost Housing Barn itu atau kandang komunal itu mau tidak mau harus agak sedikit padat biaya lah, mengeluarkan koceknya lumayan ya. Ya betul, karena tapi kan jangka panjang bagus itu. Memang kalau jangka panjang bagus. Artinya saya yakin nanti dari segi produksi itu ada perbedaan. Perbedaannya bukan perbedaan turun loh, tapi perbedaan naik, meningkat dari model kandang sebelumnya. Nantilah kita buktikan. Di Colenak sekarang kan ini produksinya masih sekitar 11 literan per ekor per hari. Ya. Yang sapi pakai model kandang kemarin, kandang ikat. Nah, nantinya pasti meningkat nih. Mudah-mudahan bisa 15 liter atau 20 liter lah. Karena dia bebas. Jadi kan dia jalan-jalan itu ambingnya bisa dipamerkan dia. Geblak. Nah, kalau kandang ikat kan itu pengaruh ya, dia bergerak tuh pengaruh ya mungkin. Sangat. Kalau dulu kan konsepnya ada kandang terus ada halaman. Saya jadi inget Kang. Ya jelek-jelek gini saya pernah ke Jerman Kang. Jadi sobat Colenak, saya pernah di kota Hannover Kang. Jadi waktu itu ada excursion ya. Jadi apa namanya?
studi tour lah ya istilahnya, belajar ngelihat kandang sapi perah di sana. Itu nggak diikat memang. Ya, tuh. Tapi dia ada ya kayak kandang jepitnya atau tempat memerahnya. Jadi dia begitu, tapi kalau pas giliran mau diperah, dia datang sendiri, Kang. Oh iya. Keduk. Itu kenapa? Langsung. Tapi pakai mesin mereka, Kang. Ya. Tak, mesinnya langsung plek, udah. Nanti juga ini Seperti itu ya? di video itu konsepnya seperti itu. Ya, mengikuti teknologi ya bukan teknologi baru sih, zaman dulu, cuman kita pada males. Sayangnya mah kita padahal mah itu tuh sebetulnya ya bisa bikin yang sederhana ya, nggak usah harus permanen. Bisa dipagar pakai itu yang ya lebih kuat lah ya pakai, tapi jangka panjang gitu, dia bisa lama gitu loh. Dan yang paling penting ternak sehat, itu yang penting, tidak cacat. Kalau udah cacat, luka lah. Itu saya yakin siapapun yang tubuhnya kena luka itu akan mengganggu kenyamanan tubuhnya. Benar. Udah banyak borok atau luka di pinggulnya kalau pakai sistem ikat mah. Iya. Udah begitu Karena dia mau tidur kan, dia keikat itu pasti panjang ini, aduh. Nggak bebas. Nah sekarang mah nanti nanti mah kalau kandang itu pakai yang sistem lososing ban, ternak itu akan bebas tidurnya. Eknya ginggir ke kenca, miring ke kiri, miring ke kanan, bebas kan? Terlentang, tengkurup, nyungsep terserah. Dia enaknya gimana? Dan itu bisa sehat. Oh iya dong. Wah bener, kita aja gitu kalau di kerangkeng nggak. Kita di kerangkeng juga butek pikiran. Nah, ternak juga sama, cuman ternak nggak pakai pikiran. Jadi ini lebih memperhatikan animal welfare-nya ya, kan? Betul. Wow. Kesejahteraannya. Jadi Sobat Colena, kalau saya ingat dulu episode yang awal-awal Kang Dayat tuh suka memberitahu kalau kita pelihara ternak itu anggaplah seperti istri kedua kita. Istri pertama kedua lah. Takutnya. Jadi disayang gitu loh. Ya, dan supaya dia juga enak Kang ya, dia kan peliharaan kita. Ya. Kalau yang bagaimana peliharaan kita supaya nyaman dan menghasilkan produksi yang kita inginkan. Iya, betul. Itu kuncinya sebetulnya. Karena kalau yang namanya animal welfare kan membuat kenyamanan ternak. Apapun ternaknya, kalau kita care, kita sayang kepada ternak itu udahlah, kita harus yakin bahwa dia akan memberikan feedback yang positif kepada si pemeliharanya. Quote dari Kang Dayat 2023. Ketika kita memelihara, kita harus sayang kepada ternaknya. Kita harus betul-betul mencurahkan bahwa dia supaya nyaman. Aku yakin dia bilang ternak yang kita pelihara itu kalau kita pelihara dengan baik, sayang, dia akan memberikan feedback yang lebih buat kita. Kan banyak Kang Dani di tayangan-tayangan video, jangankan ternak ya, yang termasuk kategori itu hewan domestik, ya kan? Hewan liar saja, wild animal, kan? Wild animal. Kalau kita meliharanya dengan kasih sayang, perhatiannya luar biasa, kan dia juga benar ada timbal baliknya ke kita. Betul. Banyak lah sudah ulasan-ulasan di televisi, di YouTube, di media online lah. Nah itu membuktikan bahwa ternak itu mempunyai naluri, rasa sayang juga kepada si pemeliharanya, kepada tuannya lah istilahnya. Wow. Jadi itulah, kalau kita sudah menyediakan tempat yang untuk si ternak itu atau kandang itu nyaman untuk ternak, saya sih yakin dia akan memberikan feedback yang positif berupa produksinya akan naik. Dia ulang lagi supaya jelas. Bagus sih buat potongan TikTok. Kang, ini jadi Kang Dayat tadi memperlihatkan kepada saya kandang yang lebih memperhatikan animal welfare, nyaman, kemudian dia tidak adalah modifikasi dari kandang sebelumnya, adalah kandang ikat ya, sekarang menjadi kandang los. Itu yang kita obrolkan, bahwa kita harus memperhatikan kenyamanan si ternak itu sendiri. Makanya sekarang udah kesini nih, semua peternak juga begitu harusnya. Jangan dikebotin, jangan sampai dipaksa gitu. Kita harus beri nyaman kepada ternak itu sendiri. Wow, ini keren banget ini. Thank you Kang. Sama-sama. Jadi belajar juga saya ini, bahwa mudah-mudahan saya juga bermanfaat juga. Tapi kalau peliharaan yang lain jangan ya. Jangan kalau sengban dong. Di mana? Berantem malas kandangnya nanti rusak. Ya misalnya kalau itu mau nggak.
Beda itu materialnya. Oke, Sobat Enak, thank you ya. Makasih udah ngedengerin kita, makasih udah nonton kita. Mudah-mudahan bermanfaat Kang ya. Amin. Salam peternakan. Salam peternakan.